Babak final UEFA Nations League 2023 akan mempertemukan Kroasia versus Spanyol. Spanyol sudah 2 kali berturut-turut lolos ke final kompetisi Nations League ini, sementara Kroasia baru pertama kalinya mencapai tahap final. La Roja ditangani oleh pelatih baru Luis de la Fuente yang merupakan bekas pelatih junior tim nasional Spanyol. Sedangkan Kroasia masih mengandalkan pelatih lama Zlatko Dalic yang resepnya tidak perlu ganti kalau tidak rusak, atau kalau tidak sekarang, kapan lagi? Namun keduanya memiliki para pemain yang termasuk berusia tua dibandingkan tim-tim lain di Eropa. Faktor apa yang akan menjadi penentu pada laga ini? Dan tentunya siapa yang diprediksi akan menang? Spoiler alert, Kroasia jagoan bikin kejutan. Kita mulai dulu dari kondisi kedua tim ini menjelang laga tersebut. Seberapa tuakah pasukan Kroasia di bawah Zlatko Dalic? Kapten mereka, Luka Modric, berumur 37 tahun. Sementara pemain bola lain seumurannya sudah pensiun, gelandang Real Madrid itu masih bisa berlari 120 menit, seperti yang dia perlihatkan selama laga semifinal melawan Belanda saat mereka menang 4-2 extra time. Pemain nomor 2 paling tua di skuad jersey kotak catur ini adalah Ivan Perisic, bek sayap Tottenham Hotspur, 34 tahun. Disusul kemudian Domagoj Vida, 34 tahun yang kini merumput bagi AEK Athens di Liga Yunani. Andre Kramaric yang mencetak gol pertama saat laga semifinal melawan Belanda, 31 tahun, pemain Hoffenheim. Marcelo Brozovic, pemain Inter, 30 tahun. Mateo Kovacic, 29 tahun, pemain Chelsea. Duet asal Dinamo Zagreb, kiper Dominik Livakovic yang menjadi pahlawan tim selama Piala Dunia Qatar, serta Bruno Petkovic yang selalu mencetak gol pada laga-laga penting tim nasional. Mario Pasalic, 28 tahun, pemain Atlanta. Josip Juranovic, Union Berlin, sudah 27 tahun. Dua pemain paling muda yang dimainkan saat laga melawan Belanda adalah Josip Sutalo, Dinamo Zagreb, masih 23 tahun, serta Josip Stanisic, 23 tahun, Bayern Munchen. Coba bandingkan itu dengan skuad Spanyol. La Roja baru saja memanggil ulang Jesus Navas, 37 tahun. Kapten tim Sevilla yang baru saja memimpin rekan-rekannya meraih trofi Liga Eropa, Jesus Navas, dipanggil ulang masuk ke dalam tim nasional Spanyol, memberi penghargaan untuk jasa-jasanya di level klub. Tahu berapa usia Jesus Navas sekarang? 37 tahun. Sama tuanya dengan Luka Modric dari kubu lawan. Figur nomor 2 paling tua dari pasukan Luis de la Fuente ini adalah Jordi Alba, 34 tahun, pemain yang baru saja dilepas oleh Barcelona dan belum menemukan klub barunya. Nacho Fernandes, 33 tahun, Real Madrid. Kemudian Joselu, 33 tahun, pemain Espanyol yang mencetak gol kemenangan saat menghadapi Italia di semifinal Nations League. Pemain ini menjadi target transfer Real Madrid dan kita akan tahu alasannya. Hanya dalam waktu 4 menit sejak masuk menggantikan Alvaro Morata, Joselu mencetak gol jarak dekat, memanfaatkan bola liar yang memantul di kaki pemain Italia. Setelah itu, Sergio Canales, 32 tahun dari Real Betis, juga Rodrigo, 32 tahun dari Leeds United. Dani Carvajal, 31 tahun, Real Madrid yang belum sempat dimainkan. Alvaro Morata, 31 tahun, kembali ke Atletico setelah 2 musim masa pinjaman di Juventus. Pemain di bawah 30 tahun yang diturunkan dalam partai semifinal secara berturut-turut adalah Aymeric Laporte, 29 tahun, pemain Manchester City. Marco Asensio, 27 tahun, masih berstatus pengangguran setelah dilepas oleh Real Madrid. Fabian Ruiz, 27 tahun, pemain pengganti asal PSG. Mikel Merino, 26 tahun, Real Sociedad. Rodri, 26 tahun, Manchester City. Robin Lenormand, 26 tahun, yang memainkan laga perdana untuk tim nasional dan menjadi penyebab hukuman penalti yang membuat Italia berhasil menyamakan kedudukan 1-1. Yeremy Pino, 20 tahun, Villarreal, masih 20 tahun. Ansu Fati, 20 tahun, Barcelona. Dan Xavi, 18 tahun, juga dari Barcelona. Jadi skuad Spanyol sebenarnya sama tuanya dengan Kroasia, tetapi figur Luis de la Fuente yang bekas pelatih tim junior lebih berani untuk memainkan para pemain muda seperti Yeremy Pino 20 tahun, Xavi 18 tahun, dan Ansu Fati 20 tahun.
Faktor X penentu keberhasilan atau kegagalan Kroasia. Ini akan menjadi kompetisi internasional terakhir bagi generasi emas Kroasia yang dipimpin oleh Luka Modric, Ivan Perisic, dan mungkin juga Andrej Kramaric, serta Marcelo Brozovic. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Seperti kata Zlatko Dalic. Sang pelatih tidak perlu mengulang-ulang resep itu untuk membuat anak buahnya tampil bersemangat. Mereka masih memiliki kualifikasi Euro 2024, tetapi tahun depan berarti 1 tahun lebih tua lagi bagi para pemain Kroasia. Pada laga semifinal melawan Belanda, mereka sudah membuktikan diri sebagai tim kejutan, berhasil mengeliminasi tim oranye di bawah Ronald Koeman yang lebih dijagokan karena menjadi tuan rumah putaran akhir Nations League. Kroasia diremehkan karena ini baru kali pertama mereka lolos ke putaran akhir kompetisi tersebut. Dianggap tidak berpengalaman tetapi malah berhasil mencetak 4 gol pada babak semifinal meskipun harus melalui extra time. Jejak Kroasia terasa lebih kuat. Negeri Balkan berpenduduk 3,8 juta orang ini secara teratur tampil mengejutkan dalam berbagai kompetisi dunia. Mereka yang tadinya tidak difavoritkan kini malah menjadi tim yang lebih diunggulkan untuk menjadi juara edisi ketiga UEFA Nations League setelah Portugal pada 2019 dan Prancis 2021. Luka Modric dan rekan-rekannya melaju sampai ke tahap semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar sebelum mereka dihentikan oleh Argentina. Padahal Kroasia main kurang mengesankan selama penyisihan grup dengan 2 kali hasil imbang 0-0 dan hanya 1 kemenangan 4-1 atas Kanada. Mereka mengalahkan Jepang pada 16 besar dengan adu penalti, juga menang atas juara dunia 5 kali Brasil, lagi-lagi adu penalti. Kroasia kemudian memanfaatkan situasi patah hati yang dialami Maroko untuk mengalahkan tim Afrika itu dalam perebutan tempat ketiga. Kelolosan tim papan catur ini ke final akan menjadi final kedua mereka setelah Piala Dunia 2018 di Rusia saat mereka juga mengejutkan seluruh dunia. Dalam perjalanan ke final itu mereka mengalahkan Denmark, Rusia, dan favorit juara Inggris. Apa yang sangat menyenangkan dari Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, dan rekan-rekannya itu adalah mereka bermain tanpa beban. Kalah tidak mengapa karena sudah biasa, tetapi mentalitas kuat menyebabkan mereka lolos sampai ke 4 besar di Qatar dan bahkan sampai ke final di Rusia. Spanyol pada sisi lain tersingkir pada babak 16 besar di Piala Dunia Rusia, tersingkir lagi pada babak yang sama 16 besar di Piala Dunia Qatar oleh kuda hitam Maroko. La Roja memang memiliki Jordi Alba dan Marco Asensio, 2 pemain yang tengah menganggur tanpa klub dan mungkin akan memanfaatkan final untuk memamerkan kemampuan mereka guna mengundang tawaran masuk. Tetapi sepak bola adalah sebuah permainan tim. Sementara itu, Kroasia mungkin akan menemukan trofi internasional pertama mereka untuk cara bermain mereka yang tidak mau kalah, main bertahan secara kuat, main tanpa beban, tetapi kalau sampai imbang dan adu penalti, kita sudah tahu reputasi mereka dalam adu penalti yang sangat menakutkan. Bagaimana pendapat kamu? Siapa yang akan menang, Kroasia atau Spanyol? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta tendang loncengnya.